Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, walaupun Xiaoyan telah menggunakan tubuh dewa asli super raksasa untuk menekannya, namun dia belum bisa benar-benar menekan monster tak berwajah yang terbentuk dari kaki daji ini. Sehingga dia melemparkan Goyan untuk menghadapinya. Saat Goyan akan melarikan diri dari monster tak berwajah itu, dia tiba-tiba ditangkap olehnya dan membuat Goyan meraung marah ke Xiaoyan. Saat berikutnya, semburan cahaya biru keluar dari mata Goyan dan formasi yang kuat segera muncul menyelimuti area di sekeliling Xiaoyan. Tuan, kamu benar-benar tidak beruntung. Aku khawatir kamu akan berakhir di sini hari ini. Tawa liar monster tak berwajah itu langsung menyebar. Dengan bantuan Goyan, tampaknya tingkat keberhasilan membunuh Xiaoyan menjadi lebih tinggi. Cepat lawan dia, aku akan menahannya. Formasi besar Goyan yang menyelimuti area di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut dan tidak menyangka Goyan akan mengkhianatinya. Kamu makhluk kecil yang bermuka dua, beraninya kamu tidak menaatiku. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dengan sangat marah. Tentu saja monster tak berwajah yang melihat pemandangan ini merasa sangat senang. Baiklah, tahanan roh, sekarang kita bisa membalas dendam kepadanya. Dia adalah Tuan yang telah memisahkan tubuh fisik kita dan membagi kita ke berbagai dunia. Semua itu terjadi karena pengaturan dan perhitungannya. Monster tak berwajah itu sepertinya sangat mempercayai Goyan. Segera tubuhnya berputar 360 derajat dengan keras, kemudian berubah menjadi badai seperti kerucut dan dengan terburu-buru menuju Xiaoyan yang sudah diblokir oleh pembatasan. Badai itu terdengar mengeluarkan tawa kemenangan dan sepertinya momentum ini bisa menghancurkan Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Namun jika monster tak berwajah itu ingin membunuh Xiaoyan, maka dia sendiri juga harus masuk ke dalam pembatasan. Saat monster tak berwajah memasuki pembatasan, segera Xiaoyan mendengar suara omelan dari Goyan dan formasi pembatasannya tiba-tiba menjadi terang. Xiaoyan juga bisa melihat sosok monster tak berwajah itu bergetar hebat saat semua kekuatan pembatasan mengalir menuju tubuhnya. Pembunuh 1000 pedang, ini adalah satu-satunya kesempatan. Sekarang kamu harus bisa memanfaatkannya. Suara Goyan tiba-tiba keluar. Faktanya, Goyan tidak mungkin untuk tidak taat kepada Xiaoyan. Bagaimanapun, mereka telah berjuang bersama selama ribuan tahun dan banyak keadaan pasang surut yang telah mereka lalui bersama. Apalagi ditambah setelah Goyan terjebak, Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya dengan mengeluarkan aura yang mulia. Bagaimana mungkin Goyan bisa melupakan perasaan di antara mereka? Walaupun tidak ada yang mau kalah dalam perdebatan, namun hubungan mereka telah terkonfirmasi melalui tindakan masing-masing. Selama ini, Xiaoyan telah menganggapnya sebagai mitra, dan Goyan juga memperlakukan Xiaoyan dengan cara yang sama. Tahanan roh, apa yang sedang kamu lakukan? Kupikir kamu mengerti dengan semua ini. Aku tidak menyangka kamu ternyata sangat idiot. Monster tanpa wajah itu meraung marah. Dia segera menoleh untuk menatap Goyan dengan kegilaan di matanya.
Pembunuh 1000 pedang, kalahkan dia. Beraninya dia memarahi Tuan Go ini. Mendengar kata-kata sarkasmenya, Goyan yang memancarkan cahaya biru langsung berteriak dengan marah. Untuk sesaat, Xiaoyan hanya merasa ada yang aneh. Ini jelas merupakan tubuh fisik Goyan. Namun mereka sepertinya memiliki kesadarannya masing-masing. Bahkan mereka memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, seolah-olah mereka tidak berasal dari tubuh yang sama. Sebenarnya eksistensi seperti apa Daji ini? Mengapa kekuatan tubuh fisiknya berubah setelah terpisah? Dan mereka juga mempunyai spiritualitas pemikiran yang berbeda. Ini bukan tentang tubuh fisik Daji, tetapi lebih terlihat seperti keberadaan kuat yang disatukan menjadi Daji. Xiaoyan berpikir beberapa saat. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya untuk menargetkan monster tak berwajah. Sebelumnya dia tidak bisa melukai makhluk ini apalagi membunuhnya. Jika terus bertarung di sini, maka itu hanya akan membuang-buang banyak waktunya. Sehingga Xiaoyan memiliki ide untuk mengirimnya ke dalam ruang Lingsu. Pada saat di alam Suanyin, Xiaoyan juga mengumpulkan beberapa monster alam reruntuhan ke dalam ruang Lingsu. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk yang mengikuti yang mulia. Saat berikutnya, Xiaoyan segera mengangkat tangannya sehingga kekuatan hisap yang kuat melonjak dari telapak tangannya, dan saat berikutnya, sosok monster tak berwajah itu tiba-tiba menghilang. Xiaoyan berhasil membawanya ke ruang Lingsu tanpa perlawanan apapun, dan itu berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Xiaoyan pun tercengang melihat adegan ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum pahit. Jika aku tahu ini akan berjalan lancar, mungkin aku tidak perlu bertarung dengannya. Xiaoyan langsung menghela napas panjang dan bergumam pelan. Bukankah sejak awal kamu sudah mengetahuinya dan seharusnya mengirimnya ke dalam ruang Lingsu? Goyan bertanya dengan ragu-ragu. Tepat saat Goyan sedang bingung, Xiaoyan tiba-tiba mengarahkan telapak tangannya ke arahnya lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bunuh keledai ini. Tidak, itu tidak benar. Aku bukan keledai. Goyan sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Meski dia mengatakannya dengan serius, namun Goyan akhirnya dikirim juga ke dalam ruang Lingsu. Saat memasukinya, Goyan bahkan tidak melihat ke sekeliling. Bagaimanapun, Goyan telah menghabiskan banyak waktu di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa dia sangat familiar dengan tempat ini. Tepat setelah masuk ke sini, dia sudah mendengar suara pertarungan antara monster tak berwajah dengan glasir darah raksasa. Saat melihat adegan ini, ukuran tubuh Goyan langsung mengecil hingga seukuran telapak tangan. Dia segera memasuki celah di dalam tanah dan bersembunyi di dalamnya. Pembunuh 1000 pedang, biarkan aku keluar dengan cepat. Setelah aku ditemukan olehnya, maka semuanya akan berakhir. Goyan langsung bergumam pelan dan dia tahu bahwa Xiaoyan dapat mendengarnya. Bukankah itu tubuhmu sendiri? Gunakan kekuatanmu untuk menaklukkannya. Segera suara Xiaoyan juga mencapai Goyan yang terakhir ini akhirnya memiliki ekspresi yang pahit di matanya. Aku tidak bisa melakukannya. Seharusnya kamu tahu bahwa aku masih terluka parah. Pembunuh 1000 pedang, apakah kamu mendengarku? Biarkan aku keluar secepatnya. Goyan terus memohon, namun Xiaoyan tidak menjawabnya lagi. Monster tak berwajah ini tidak bisa dibunuh. Jadi bagaimana Goyan bisa membunuhnya? Namun mereka semua adalah monster abadi. Jadi sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya. Seperti kata pepatah, untuk melepaskan bel, kamu harus mengikat belnya.
Meskipun monster tak berwajah itu menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, tetapi faktanya kekuatan pembatasan Goyan juga sangat kuat. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak bisa menyelesaikan monster tak berwajah itu dalam waktu singkat, sehingga dia hanya bisa memaksa Goyan untuk mengambil tindakan secara langsung. Xiaoyan percaya bahwa Goyan pasti punya cara untuk menghadapi monster tak berwajah itu. Jika dia memaksakan dirinya untuk melawannya, maka Goyan tidak akan memperlihatkan kekuatan aslinya. Setelah menyingkirkan monster tak berwajah itu, Xiaoyan berdiri di lembah empat angin. Bintang ini sangat sunyi dan sama sekali tidak ada kehidupan yang tersisa. Seseorang bisa mengetahuinya dari bangunan yang hancur di bintang ini. Jika melihat sisa bangunan yang ada, seharusnya pernah ada keluarga yang kuat tinggal di sini. Namun pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi bayangan hitam yang mirip seperti reptil karena rakus akan kekuatan kaki daji. Xiaoyan tidak melihat tempat ini dengan cermat lagi dan dia juga merasa tidak perlu melihatnya dengan teliti. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang telah berubah menjadi jahat karena kehilangan kecerdasan dan vitalitas, sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah menghela napas panjang, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi dia menggerakkan tubuhnya bergegas menuju inti bintang. Intinya berisi kekuatan agung bintang dan mengandung vitalitas yang cukup baik. Di bawah infeksi kaki daji, dia telah menghancurkan semua kehidupan di bintang ini, sehingga energi bintang masih tetap terjaga selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Segera, Xiaoyan duduk bersila di depan inti bintang. Kemudian dia memisahkan avatar dewa asli dari tubuhnya, dan keduanya mulai menyerap kekuatan bintang. Sebelumnya avatar dewa asli telah menggunakan tubuh dewa asli super raksasa, sehingga dia menghabiskan banyak energi dan dengan menyerap kekuatan bintang, itu dapat menggantikannya. Dengan tubuh fisik Xiaoyan menyerap kekuatan bintang, itu juga akan memiliki efek pada dirinya sendiri. Meskipun aku telah mencapai dewa asli bintang 5, tetapi aku khawatir hanya setelah menerobos ke alam leluhur, aku baru bisa sebanding dengan dewa asli yang sebenarnya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiaoyan membuka matanya. Sama seperti sebelumnya, Xiaoyan hanya menyerap setengahnya. Terlepas dari apakah bintang ini telah menjadi bintang yang tidak berguna, namun itu tidak sepenuhnya hancur. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, aku akan pergi ke alam dewa iblis abadi. Setelah mendapatkan kekuatan bintang, Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Jika dia menggunakan kompas terbang ke alam dewa iblis abadi, maka itu akan memakan banyak waktu. Sekarang dia memiliki otoritas memanggil roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi Xiaoyan bisa menggunakan kekuatannya untuk pergi kemanapun dalam sekejap. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.